are sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. My King of heaven, my victory won, may I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Kami mengundang segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan segera memulai ibadah pada hari ini. Mari mempersiapkan hati dengan mengambil waktu teduh sejenak.
Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji dan yang mulia. Kami mengucap syukur atas kasih setia dan anugerah-Mu atas hidup kami, untuk kesehatan dan kekuatan, dan untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memanggil kami sekali lagi untuk datang beribadah kepadamu. Mohon kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, bertahtalah di atas pujian-pujian kami, dan kami juga memohon kiranya Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap kami, agar kami dapat menerima dan menghidupi firman yang akan kami dengar nanti. Dan Roh Kudus, mohon kiranya Engkau yang memberikan kami dan memampukan kami untuk memberikan sepenuh hati dan pikiran dalam ibadah ini. Kami mau serahkan ibadah ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya nanti. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Segala puji dan segala hormat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, Ku puji-Mu Tuhan.
Kebesaran dan keagungan Tuhan nyata dalam karya penebusan Kristus. Darah Kristus yang kudus tercurah membebaskan kita dari jerat dosa. Mari dengan hati yang penuh syukur bersama-sama kita naikkan pujian, sungguh besar Kau Allahku. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk datang mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari jemaat kita menundukkan kepala, berdoa memohon ampun kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami percaya dan kami mengerti, kami bahkan menyadari Engkau melihat setiap diri kami. Tidak mungkin ya Tuhan kami bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan-Mu. Karena di hadapan Tuhan semuanya terbuka, semuanya terlihat oleh sinar kemuliaan yang terang benderang, sehingga dosa yang sekecil apapun kalau kami mau katakan, semuanya terlihat di hadapan-Mu. Tuhan, karena itu dengan penuh kerendahan hati kami memohon, Tuhan beri kami kerelaan, kesadaran untuk mengakui dosa kesalahan yang kami telah lakukan. Bukan hanya selama seminggu yang setelah kami lewati, bahkan juga pada hari ini ketika kami mau beribadah kepadamu. Mungkin ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah dan layakkan kami sehingga kami bisa beribadah kepadamu. Dan seluruh ibadah kami boleh Engkau perkenan dan Engkau terima. Karena ya Tuhan, kami memuji-Mu, menyembah-Mu dengan sepenuh hati, mohon ampun,
mohon penyucian Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, karena janji pengampunan yang Kau berikan kepada kami sudah terwujud dalam Yesus Kristus yang berkorban bagi kami. Terima kasih di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup inilah Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita lewat Amsal 28 ayat 13 demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Mari jemaat bersama kita nyanyikan pujian Juru Selamat yang ajaib untuk meresponi janji pengampunan dosa yang sudah kita terima. Berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sesaat lagi kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dengan menyanyikan pujian Kini Penuhi Hatiku. Ku
pimpinan Tuhan. Bapa, kami sudah dipersiapkan hati pikiran kami dengan puji-pujian dan doa, dan kami ingin juga dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan seperti lagu ini, agar Roh Kudus memenuhi kami, memenuhi dengan firman dan pengertian-pengertian yang seharusnya, dan beri kami juga kekuatan untuk melakukannya. Bapa, Engkau berkati, Engkau sertai ya Bapa setiap anak-anak-Mu, baik yang di gereja maupun yang di rumah, dan juga Engkau sertai hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman dengan baik. Kiranya Roh Kuduslah yang berbicara kepada kami semua lewat bibir mulut hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan belajar dari kitab Yunus Perjanjian Lama, kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Ayat-ayatnya memang cukup panjang ya. Ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan semuanya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Saudara, kita akan belajar mengenai kesabaran Tuhan. Kisah Yunus adalah kisah yang dramatis. Sebab apa, saudara? Dramatis karena menggambarkan perbedaan yang sangat besar, mencolok sekali antara sifat manusia dengan sifat Tuhan. Bahkan kalau mau dikatakan bukan sekedar sifat manusia, sifat seorang nabi yang bernama Yunus dibandingkan dengan sifat Tuhan. Saudara, karena itu sebagai orang Kristen, saudara dan saya wajib belajar dengan baik catatan kitab ini. Supaya apa? Supaya saudara dan saya diperingatkan dan tidak menjadi berlebihan seperti Yunus. Saudara, kita katakan sebagai seorang nabi,
Bukankah seharusnya Yunus itu rohaninya baik? Ya kan? Seperti saudara kadangkala melihat pendeta, ya kan? Ya seperti saya, harusnya kan kelihatan baik, begitu kan? Ya, sabar, tidak suka marah, kan begitu kan ya? Pokoknya yang namanya hamba Tuhan itu, waduh, harus betul-betul lebih dari rata-rata gitu. Yunus sudah tidak mencerminkan itu. Ya, dia marah, dia pengen mati saja. Berlebihan sekali. Padahal dia seorang nabi yang memang diutus tugasnya memberitakan firman. Tugasnya memperingatkan orang-orang yang Tuhan mau peringatkan. Harusnya dari segi jabatan sebagai seorang nabi, Yunus sudah tahu. Ya. Tapi dia tidak mau lakukan. Ya, dan dia bahkan sengaja lari ke Tarsis. Ya, dia tidak mau pergi ke Niniwe. Tuhan perintahkan dengan jelas. Ya. Saudara, kadangkala kita begitu kan? Bisa saja begitu. Tuhan perintahkan dengan jelas, kasihilah musuhmu. Firman Tuhan itu jelas. Tapi kita justru sering apa? Sering memendam dendam kepada orang yang kita musuhi. Kita sering begitu. Jadi saudara, lewat kitab Nabi Yunus ini, saudara dan saya diingatkan betapa lebarnya jurang yang memisahkan antara Tuhan dengan kita. Kita manusia berdosa. Bahkan Nabi Yunus yang boleh kata seorang nabi, seorang hamba Tuhan, yang punya pemahaman tentang Tuhan juga begitu baik, tetap beda jauh dengan Tuhan sendiri. Namun dari sini kita juga mensyukuri, kita bukan hanya diperingatkan, tapi kita mensyukuri dan memahami sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang begitu agung, begitu mulia, dengan seluruh kesabaran yang Tuhan tunjukkan. Ya, nanti kita akan lihat satu demi satu. Saudara, seperti halnya Tuhan Yesus pada waktu datang ke dalam dunia melayani manusia, melayani orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia penuh kesabaran, ya. Begitu pula Tuhan pada waktu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. 40 tahun, saudara. 40 tahun dituntun. Sebetulnya Tuhan mau langsung pergi ke tanah perjanjian. Tapi memang membandel sekali bangsa Israel itu, akhirnya apa? Diputer keliling, akhirnya harus 40 tahun. Mungkin kalau wajar dituntun begitu, paling 1-2 tahun nyampe. Tapi ini harus 40 tahun. Tujuannya apa? Maaf ya. Karena ada orang-orang yang sudah berumur itu, ada satu generasi harus dibasmi sama Tuhan. Karena satu generasi itu telah membawa Israel untuk menyembah lembu emas. Binasakan semuanya. Mereka semua orang-orang yang betul-betul tidak bisa dididik lagi. Ya, apalagi berontak, sungut. Sudah, aku akan binasakan. Orang yang umurnya 20 tahun ke atas semuanya harus mati. Yang di bawah 20 tahun ke bawah itu yang akan masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita mempelajari bersama-sama mengenai kesabaran Tuhan. Yang pertama berkenaan dengan relasi antar sifat-sifat Tuhan. Yunus tahu dan bahkan menyebutkan sifat-sifat Tuhan itu di dalam ayat yang kedua. Tuhan
Ya Tuhan, bukankah selalu kukatakan ketika aku masih di negeriku, aku melarikan diri bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kemudian serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara, Yunus tahu sifat-sifat Tuhan. Tapi mengapa Yunus menyebutkan sifat yang ini ya? Pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Apakah Yunus tidak tahu sifat Tuhan yang maha adil, maha benar, maha suci? Ya kan? Kemudian dia juga murka terhadap dosa karena maha sucinya itu. Tapi kenapa kok menyebutkan di ayat yang kedua pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia? Kelihatannya Yunus menyebutkan sifat-sifat Tuhan ini sambil kemungkinan ada kekesalan karena sifat Tuhan yang demikian. Yunus berpikir keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, kesucian Tuhan ini pasti akan memurkai orang-orang Niniwe. Mungkin telah belajar bagaimana orang-orang di Sodom dan Gomora yang diluluhlantahkan oleh Tuhan. Mungkin belajar dari siapa? Dari bangsa Israel yang telah dihukum oleh Tuhan melalui bangsa Asyur. Jadi ketika menyebutkan sifat-sifat Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah setia ini, betul. Tetapi Yunus penuh dengan kekesalan karena dia ingin sifat Tuhan yang maha benar, yang maha adil, yang maha suci itu ditampilkan di dalam pelayanannya. Saudara, sifat-sifat Tuhan itu sempurna. Artinya apa? Tidak saling bertentangan. Semua sifat Tuhan tidak saling bertentangan. Semuanya saling terhubung yang menunjukkan Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan itu berintegritas dalam dirinya. Tuhan adil, tapi Tuhan juga kasih. Tuhan benar, tapi Tuhan juga penyayang. Tuhan suci, tetapi Tuhan juga pengampun. Nah, saudara, sifat-sifat Tuhan yang demikian ini itu sempurna, saling terkait dan terintegritas. Dan yang menentukan sifat-sifat itu bagaimana dikerjakan, bagaimana ditampilkan, bagaimana diwujudkan, itu adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak Yunus, bukan kehendak manusia. Karena itu saudara dan saya harus belajar semua sifat-sifat Tuhan. Alkitab telah menyatakan dengan sangat jelas semua sifat Tuhan. Dan saudara harus belajar semuanya. Itu pada waktu saya khotbah di Persekutuan Pemuda. Bagaimana iman seorang perwira Romawi itu mengimani tentang kuasa Tuhan yang menyembuhkan hambanya. Dia rasa diri tidak layak menerima Tuhan. Tapi dia percaya bahwa hambanya bisa sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Jadi satu sisi dia merasa dia itu tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan yang maha besar. Tapi dia percaya sekali bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan dengan kata-katanya saja. Seperti dia memerintahkan kepada pegawai-pegawainya. Karena itu saya katakan kepada pemuda-pemuda, iman kepada Tuhan itu bukan sekedar iman kepada kemahakuasaan Tuhan.
Tapi iman kepada apa? Keagungan Tuhan. Dan semua sifat Tuhan itu saudara dan saya harus imani dengan benar. Karena itu saudara dan saya harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Beriringan dengan perjalanan waktu kita dan perjalanan pengalaman hidup kita. Tanpa pembelaan diri dan jangan sampai memanipulasi. Saudara, seringkali orang Kristen memanipulasi Tuhan. Iman kepada Tuhan, Dia Maha Kuasa. Pasti iman, Dia pasti menyembuhkan. Dia mengimani kemahakuasaan Tuhan yang menyembuhkan. Tapi dia tidak mengimani kehendak Tuhan yang punya waktu sendiri. Dia tidak mengimani kesabaran Tuhan. Dia tidak mengimani kesucian Tuhan. Dia tidak mengimani kemahatauan Tuhan. Saudara, Tuhan Maha Kuasa. Betul, saya setuju sekali. Tapi Tuhan Maha Tahu. Ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, misalnya kita mengalami masalah, Tuhan tolong saya percaya Tuhan Engkau Maha Kuasa, Engkau akan menolong saya, mengambil semua permasalahan saya ya Tuhan, saya percaya. Betul doa saudara. Tapi di dalam doa saudara itu ada manipulasi. Apa manipulasinya? Saudara tidak katakan, Tuhan Engkau tahu apa motivasi saya ketika berdoa supaya masalah saya diambil dari Tuhan, dari saya. Ya kan? Motivasinya saudara apa? Apakah saudara tidak mau dididik sama Tuhan? Cuma mau gampangan, masalah diambil selesai. Haleluya, haleluya. Gampang sekali. Seolah-olah Tuhan itu seperti lampu ajaib bim salabim. Enggak. Tuhan tidak demikian. Tuhan mendidik kita semuanya, bukan? Saudara, ketika kita dari bayi menjadi untuk bisa berjalan, merangkak dulu kan? Ketika mau jalan pun jatuh-jatuh enggak? Jatuh-jatuh. Supaya Pak Saudara belajar bahwa berjalan itu harus hati-hati, betul kan? Masa Tuhan langsung berdiri langsung jalan, langsung lari lagi? Enggak ada itu, enggak ada. Jadi sudah mengimani Tuhan itu dengan seluruh sifat-sifatnya. Jangan satu sifat diambil lalu memanipulasi seolah Tuhan seperti ini. Ini yang sering terjadi di dalam ajaran-ajaran yang ngomongnya gereja. Yunus begitu, saudara. Yunus memanipulasi keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, kesucian Tuhan. Ayo lu, saya mau lihat lu sebentar lagi ditunggang langgangkan, diluluh lantahkan sama Tuhan. Kan dia begitu kan? Tapi ternyata tidak. Pertobatan terjadi. Tuhan, aku tahu Engkau kan pengasih penyayang. Loh, kamu tahu itu. Tapi kenapa kamu tidak punya hati yang sama seperti Tuhan mengasihi dan menyayangi orang-orang Niniwe? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus betul-betul mengerti sifat Tuhan secara utuh, itu betul-betul dipahami. Jangan diambil salah satu sifat Tuhan, yang lainnya diabaikan. Tidak boleh. Saya sadar itu, saudara. Saya sering sadar itu. Kadang-kala saya juga bisa memanipulasi kok kuasa Tuhan. Tapi nggak tahu motivasi saya itu apa. Akhirnya saya koreksi diri. Ya Tuhan, saya salah ya. Saya maunya dewek. Saya mau sendiri. Seolah-olah saya yang ngatur Tuhan gitu loh. Yunus mau seperti itu. Seolah-olah Yunus itu yang mau ngatur Tuhan. Bukan Tuhan yang mengatur Yunus. Saudara, sifat-sifat Tuhan kita pahami dengan baik, bukan hanya secara konsep di otak saja.
tapi harus betul-betul ada di dalam hati dan pengertian kita. Dan bahkan dalam hidup. Kita terus belajar seiring dengan waktu, berjalannya waktu. Belajar, oh iya ya, ternyata Tuhan itu betul-betul menyertai. Walaupun melewati lembah kekelaman, Tuhan bersama aku. Nah, saudara belajar arti penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan, jangan bawa aku lewat lembah kekelaman Tuhan. Lewat jalan yang tol saja Tuhan enak. Enggak. Kalau semua jalan hidup kita itu tol semua, saudara. Tidak membuat saudara berbijaksana, bisa jadi tolol. Saudara, Agustinus Bapak Gereja sangat baik sekali menolong kita memahami pengertian sifat-sifat Tuhan. Dia pernah berkata demikian. Kita tidak tahu mengapa hukuman Tuhan membuat seseorang yang baik itu menjadi miskin. Dan sebaliknya ada juga orang jahat yang menjadi kaya. Atau mengapa seorang yang jahat memiliki kesehatan yang baik, sementara seorang yang saleh digerogoti oleh sakit penyakit. Sebaliknya bisa juga orang yang baik mendapatkan kebaikan, mendapatkan kelimpahan, dan orang jahat ditimpa malapetaka. Orang baik, orang saleh mendapatkan kesehatan, dan orang yang jahat mendapatkan sakit penyakit. Lalu dia katakan ini, jadi kita tidak tahu berdasarkan apa keadaan tersebut dibuat dan diizinkan oleh Tuhan. Yang maha baik, yang maha bijaksana, yang maha adil, yang di dalamnya tidak ada kelemahan, tidak ada ketidakadilan, tidak ada juga ketergesa-gesaan. Adalah lebih menguntungkan bagi kita untuk belajar. Tidak membanding-bandingkan berkat dan malapetaka yang dialami baik oleh orang yang saleh maupun orang yang jahat. Ini kata-kata yang bagus sekali. Agustinus bukan karena pinter, tapi karena dia baca firman. Di dalam Alkitab banyak catatan itu. Mazmur ada yang mengatakan, Tuhan, kenapa orang jahat kok hidupnya nyaman? Orang jahat kok hidupnya limpah-limpah? Orang jahat kok seolah-olah sehat-sehat? Tapi firman Tuhan juga ada mengatakan janji Tuhan. Kalau engkau mengikuti firman-Ku, engkau akan diberkati. Ada juga firman Tuhan itu. Dan Abraham orang yang diberkati Tuhan. Dia bukan orang tanda petik jahat. Dia orang yang ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi diberkati. Ya. Sebaliknya, pemazmur katakan, wah orang-orang jahat pasti akan tergelincir dan dia akan mengalami kesusahan. Namun kitab Ayub menunjukkan Ayub yang begitu saleh tetap mengalami penderitaan yang luar biasa. Betul kan? Itu semua terjadi adalah hal yang diizinkan oleh Tuhan dan dibuat oleh Tuhan. Yang kita semua tidak pernah bisa tahu alasannya apa. Kecuali saudara sendiri secara pribadi mengintrospeksi di hadapan Tuhan. Kalau saudara dan saya diberkati Tuhan, hidupnya kebutuhannya dicukupi. Introspeksi. Satu sisi Tuhan bersyukur saya boleh dicukupi. Tapi introspeksi juga. Apakah saudara dalam mencukupi itu sebetulnya bukan karena berkat Tuhan, tapi karena saudara melakukan kecurangan-kecurangan dalam
usaha saudara. Jadi jangan dimanipulasi. Ya. Kalaupun saudara dan saya ada sakit penyakit. Ya. Apakah itu karena kita makannya sembarangan dan tidak dijaga? Ya. Ataukah itu juga merupakan satu pukulan dari Tuhan? Karena itu saudara, saya tidak berani menilai orang lain. Saya tidak berani. Si A menghadapi apa, si B mengalami apa, saya tidak bisa memberikan nilai. Tidak bisa menilai itu karena kesalehan, tidak bisa menilai itu karena kejahatan. Saya tidak bisa. Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau saya hanya menilai apa? Dia diri saya sendiri saja, cukup. Bukan egois, saudara. Tapi saya selalu nilai saja diri saya. Karena apa, saudara? Balik lagi, sifat-sifat Tuhan itu kita tidak bisa pahami dengan baik. Jadi, saudara, sifat-sifat Tuhan itu harus terintegrasi. Ya. Sempurna masing-masing. Ya. Tuhan memperlakukan setiap nabi itu bisa beda-beda. Saudara, Nabi Yunus, saya percaya imannya luar biasa kepada Tuhan. Tapi kenapa dia punya kekesalan, bahkan marah sama Tuhan, bahkan minta mati lagi? 2 kali kan, minta mati. Saya tidak tahu, saudara berani nggak minta mati sama Tuhan? Ya, ada orang, enggak apa-apa, saya siap mati Tuhan. Tapi ada juga di tengah-tengah COVID banyak orang yang takut mati. Tapi atas kedua macam orang ini, saudara, saya enggak bisa menilai. Saya enggak berani menilai. Apakah yang berani mati lebih beriman daripada yang takut mati? Saya tidak tahu. Ya, saudara hanya menguji di hadapan Tuhan saja diri kita masing-masing, pribadi. Tidak usahlah menilai orang lain. Kita bukan hakim. Kita bukan Tuhan kok. Nggak pernah tahu hati orang. Nggak pernah. Dipikir-pikir saudara. Ada nabi yang hampir sama tapi kasusnya berbeda. Nabi Elia. Nabi Elia itu hebat sekali. Melawan nabi-nabi Baal. Seorang diri melawan ratusan nabi Baal. Dan berani mempertaruhkan mujizat. Ya kan? Ayo sama-sama persembahkan korbannya. Kalian kepada Baal, saya kepada Tuhan Yahweh. Ayo jangan pakai api. Minta Baal turunkan api. Wah, mereka sembahyang, minta-minta sampai seharian. Bahkan di siang hari yang panas terik, tidak bisa muncul api. Elia luar biasa. Bukan siang hari, sore hari. Ditambah lagi korbannya, dituang air semuanya. Sampai paritnya, sekelilingnya berair semua. Dan minta sama Tuhan, langsung menyambar api dari langit. Sambar semuanya. Dan airnya pun habis oleh api. Ini iman yang luar biasa. Kuatnya luar biasa, hebat sekali. Tapi setelah kedengaran sama Isabel, nabi-nabi Baal dibunuh sama Elia. Isabel bertekad, bersumpah mau bunuh Elia. Langsung hatinya Elia ciut, pengen mati. Ya kan? Lari. Dan dia pengen mati. Tuhan, aku tinggal sendirian Tuhan. Wis mati, cabut saja nyawaku. Orang yang imannya besar luar biasa itu Elia. Bahkan dipuji sama surat Yakobus. Elia manusia biasa. Tapi karena dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mengatakan hujan tidak turun, tidak turun. Hujan turun, turun.
Tapi dengan Isabel yang bertekad membunuh dia, langsung ciut. Itu menunjukkan, saudara, iman itu bukan dari saudara dan saya. Bukan. Iman itu dari Tuhan. Iman itu bergantung penuh kepada Tuhan. Itu iman. Jadi saudara dan saya tidak bisa bangga, saya punya iman yang hebat. Tidak ada itu. Tidak ada. Itu karena Tuhan yang kasih. Dan ketika saudara bergantung terus kepada Tuhan, nah itu iman itu terus terpelihara. Elia begitu. Tapi ketika dia mendengar Isabel, ketika dia memikirkan murkanya Isabel, langsung dia merosot, langsung dia ketakutan. Saya tidak tahu ya Yunus ini ya, berani mati ini apakah dia yakin ya masuk surga ya? Ya, 2 kali dong. Yang puji Tuhan, Tuhan tidak ngelayani. Kamu mati ya, gua cabut nyawamu. Enggak loh, sudah cuma layakkah kamu marah? Tuhan cuma gitu loh. Itu menunjukkan saudara, Tuhan itu mengenal manusia seutuhnya. Karena Tuhan yang mencipta manusia. Sehingga Tuhan mengetahui siapa manusia itu. Ya, termasuk rakyat Niniwe, termasuk Nabi Yunus, Tuhan tahu. Tuhan tahu kok Yunus ketika ngomong, aku mau mati saja. Motivasinya Yunus Tuhan tahu. Apakah dia sungguh-sungguh mau mati? Tuhan tahu. Ataukah itu cuma ancaman saja? Tuhan tahu. Saudara, ini pemahaman-pemahaman yang saudara dan saya harus terus ingat baik-baik. Supaya saudara dan saya tidak memanipulasi Tuhan. Tuhan tahu kok. Nabi Yunus seperti apa, termasuk rakyat Niniwe seperti apa, Tuhan tahu. Di sini Tuhan mengajar Yunus untuk menghargai nilai manusia di hadapan Tuhan. Apalagi dikasih apa? Pohon jarak. Pohon jarak ditumbuhkan dalam semalam, menudungi kepala Yunus. Oh seger, enak, semilir-semilir dengan angin, enak ya. Saudara, di suasana panas saudara kota Surabaya dengan banyak pohon-pohon kan enak, saudara, ada angin ya kan, enak sekali. Apalagi kita ngantuk-ngantuk tidur saudara pasti. Ya. Saudara, pohon jarak itu berusia cuma semalam, besoknya seekor ulat menggerek dia, lalu angin panas menimpa dia, langsung pohon jarak itu mati. Itu pun oleh penentuan Tuhan. Itu ajaib saudara, itu keajaiban. Pohon jarak bisa langsung tumbuh dalam semalam, itu keajaiban. Tapi juga langsung mati dalam satu malam. Tuhan Yunus begitu sayang sama pohon jarak yang tidak ditumbuhkan, yang cuma fungsinya menudungi dia, begitu sayang. Kenapa engkau tidak sayang kepada rakyat Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri? Disinilah saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepada Nabi Yunus. Untuk apa? Untuk mengajar dan memberitakan firman bagi rakyat Niniwe yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Dan sangat disayangkan, kitab Nabi Yunus berakhir di pasal 4 ayat 11 dengan kata-kata Tuhan ini. Selanjutnya, apakah Yunus memberitakan firman? Apakah Yunus mengajarkan kebenaran firman? Tidak ada yang tahu karena sudah ditutup. Mungkin Yunus bisa saja mungkin memberitakan firman. Tapi Tuhan tidak suruh Yunus untuk catat lagi firman Tuhan. Tidak. Sudah selesai di situ. Saudara, kalau Tuhan memakai setiap hamba-hambanya, itu semua punya tujuan.
dan bagaimana hamba Tuhan itu dipakai oleh Tuhan. Ketaatannya kepada Tuhan, pemahamannya akan Tuhan, menjalankan rencana Tuhan, itu seperti apa? Itu Tuhan dengan hamba Tuhan itu yang tahu. Yunus tidak bisa lagi mencatat seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Eli, Yesaya, Nabi Yeremia yang catatannya begitu banyak. Yunus cuma 4 pasal. Dan itu pun isinya apa, saudara? Waduh, keluhan. Bahkan sudah Yunus sampai ditelan oleh ikan. Ada di dalam perut ikan 3 hari. Yunus itu cuma dicatat kehidupannya, pelayanannya hanya karena di dalam perut ikan. Untuk melambangkan Yesus ada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Kepada angkatan yang jahat ini hanya akan diberikan 1 tanda dari Nabi Yunus. Anak manusia akan ada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Seperti halnya Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ngenes ya. Memang satu sisi ajaib juga, saudara. Tapi saudara mau di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tapi tidak keluar lagi, saudara. Dan tidak hidup lagi di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan bisa hidup 3 hari 3 malam itu keajaiban. Bisa keluar lagi pun ajaib itu. Ya. Itu keajaiban. Tapi ya unik. Tetapi hal yang sebetulnya ada sisi-sisi ya kebenaran Tuhan yang mau diungkapkan lebih jauh tidak lagi diterima. Maksudnya diberikan kesempatan kepada Yunus. Sampai hanya pasal 4 ayat 11. Mungkin saya katakan, mungkin beritakan itu. Karena apa? Rakyat Niniwe bertobat. Ketika mendengar sebentar lagi Tuhan akan meluluh lantakkan kalian. Wah, mereka langsung ketakutan. Mereka langsung berdoa puasa. Mohon ampun Tuhan. Sampai ternak-ternaknya pun diajak berpuasa. Dan betul-betul bertobat. 120.000 orang. Wah, ini KKR besar, saudara. Ya, melebihi Petrus ya, Pentakosta 3.000 orang bertobat. Ini 120.000 orang bertobat rame-rame, ya kan. Tapi saudara, ini harus menjadi peringatan bagi kita juga sampai hari Tuhan nantinya di akhir zaman. Firman Tuhan harus terus diberitakan. Kami hamba-hamba Tuhan akan terus memberitakan firman Tuhan. Apa yang sudah tercatat dalam Alkitab akan terus kami beritakan. Bukan cari-cari yang lain. Bukan mereka-reka dan memanipulasi yang lain. Sesuai dengan ajaran firman. Tapi saudara, rakyat Niniwe 100 tahun kemudian setelah Yunus, ketika Nabi Nahum dipanggil Tuhan memberitakan tentang malapetaka atas Niniwe. Saudara baca di dalam kitab Nabi Nahum. Niniwe akhirnya dihancurkan oleh Tuhan 100 tahun kemudian. Jadi dipikir-pikir ya, Tuhan sabar sampai 100 tahun kemudian baru dihancur luluhkan. Sebetulnya saudara, bangsa kerajaan Israel juga sama. Tahun 721 Masehi dihancurkan oleh Asyur. Tapi Tuhan sudah berbicara lebih dahulu. Ratusan tahun lewat nabi-nabi. Ya. Lalu bangsa kerajaan Yehuda tahun 587 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 150 tahun sesudah utara. Dihancurkan, masih ada kesempatan 150 tahun. Akhirnya bangsa Babel menghancur luluhkan kerajaan Yehuda. Ada waktunya. Waktunya waktu Tuhan, bukan waktu Yunus. Mungkin Yunus itu ya mungkin agak sedikit pede ya. Mau kayak itu ya mungkin ya, Lot ya, Abraham dan Lot ya. Sodom Gomora. Langsung. Tapi Tuhan, malaikat Tuhan katakan, jangan nengok ke belakang melihat
Sodom Gomora diluluh lantahkan. Abraham cuma lihat dari jauh sekali bagaimana kota itu berasap. Tapi istri Lot tetap mau lihat noleh ke belakang. Jadilah dia tiang garap. Saudara, ketika kita melihat mungkin diluluh lantahkan, kita mungkin punya hatinya apa? Syukur lu, syukur lu. Hati kita begitu kan? Melihat orang lain mendapatkan kecelakaan, kita bukannya mengasihani. Beda dengan Yeremia. Yehuda, sebentar lagi Babel akan datang. Sudah menyerahlah, menyerahlah. Kalau tidak kamu akan lebih parah lagi. Tidak mau. Yeremia tetap menangis, menangis. Ratapan dia tuliskan. Nabi Yeremia mengasihani, menyayangi Yehuda. Nangis, dia bukannya syukur lu, tidak, tapi menangis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengenal siapa kita seutuhnya. Ya, detil-detilnya. Saya sudah pernah katakan, saudara, rambut kita pun dihitung dan Tuhan tahu kalau itu jatuh. Tapi kan kita sering abai, bukan? Rambut jatuh, cuma 10 biji lembar. Coba kalau jatuhnya banyak, kemudian maaf ya rambut saudara mau botak, saudara langsung perhatikan. Waduh yang jatuh ini banyak ya. Mulai mikir obatnya apa, cari-cari tahu, betul kan? Mungkin rambut rontok itu karena apa? Mungkin karena stres, karena apalagi kurang buah-buahan, mungkin kurang sayuran atau apa, saudara nggak tahu lah. Tapi ketika mulai botak, mulai cari informasi, baru baru attention, perhatian. Tapi Tuhan sudah tahu, Tuhan tahu semuanya itu. Tapi bagaimana kita? Saudara, di Afrika ada misioneri yang melayani di situ. Dan misioneri yang melayani di sebuah gereja agak di pedalaman lah ya, di pedesaan mungkin. Misionerinya bernama James King ya, bukan King James ya, tapi James King. Nah, saudara, James King ini melayani dengan setia, mengajak orang-orang yang bertobat itu untuk ke gereja. Gereja yang sederhana. Ada seorang ibu yang selalu datang sendirian menghadiri kebaktian. Dan dia biasa ditemani oleh seorang seekor anjing yang kurus, jelek, dan cukup tua. Anjing ini setia mendampingi nyonyanya. Dia duduk di kursi sebelah luar, saudara, di sebelah lorong. Karena dia tahu ada anjing dan mungkin juga karena tidak terlalu kaya gitu ya, sehingga pakaiannya dan keadaan anjingnya itu yang mungkin membuat orang lain tidak mau mendekat gitu ya, sehingga dia ada di sebelah luar, di sisi lorong, mungkin lebih enak untuk langsung keluar. Kalau kebaktian selesai dan pendetanya mengajak jemaat yang mau didoakan, ibu ini selalu maju ke depan dan selalu berada di paling pojok gitu ya, disertai dengan anjingnya. Malang bagi ibu ini sudah punya suami yang sangat ganas, ya, sering menganiaya dia, bahkan satu hari memukulnya sampai terlalu berat sehingga ibu ini meninggal dunia. Maka tinggallah anjing itu dengan tuannya. Tapi sudah melihat kelakuan anjing ini, tuannya tiba-tiba memperhatikan, kok setiap Rabu malam dan Minggu pagi, Rabu malam jam 7, Minggu pagi jam 9, anjing ini gak ada di rumah. Lama-lama dia penasaran. Dia coba ikuti anjing ini kemana.
Mungkin cari makan di sampah-sampah atau di tetangga, atau mencari makanan berburu kah atau apa, tidak tahu. Coba diselidiki. Oh, ternyata anjing ini ke gereja setiap Rabu malam dan setiap Minggu pagi. Heran ya, anjing kok tahu ya Rabu malam dan Minggu pagi. Kalau kita kebanyakan pasti tahu ya, karena kita punya kalender dan HP. Tapi anjing ini bisa tahu. Waduh, diikutin. Apalagi hari Minggu. Karena anjingnya selalu kalau pulang itu 1,5 jam, 2 jam sesudahnya ya. Karena itu ikut kebaktian. Akhirnya Tuhan ini penasaran juga, ada apa sih di kebaktian itu? Nah, dia akhirnya masuk ke gereja, duduk di sebelah anjingnya, ya, anjing duduk di mana di situ. Lalu setelah selesai kebaktian, anjing itu selalu ke depan. Ya, kan isi ritmenya sudah tahu ya, ritmenya sudah tahu anjing, ada instingnya sudah berjalan ke depan, selalu paling pojok lagi, ya anjing itu juga duduk begitu. Akhirnya ketika mendengar firman Tuhan, laki-laki yang tadinya beringas ini bertobat, terima Yesus. Dan akhirnya anjing ini ditemani oleh tuannya, tidak lagi ditemani oleh nyonyanya. Saudara, Tuhan itu sabar. Kadanglah memakai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita untuk menyadarkan saudara dan saya. Masalahnya adalah apakah saudara peka itu adalah teguran Tuhan buat kita. Saya tidak bisa ngomong apa-apa saudara, kecuali saudara dan saya, kita semua memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita punya kepekaan apa maksud Tuhan dengan semuanya ini. Kalau mau ngomong sudah, seekor anjing yang setia kepada nyonyanya bisa mempertobatkan, tanda petik. Ya tentu yang mempertobatkan Tuhan ya. Tapi anjing itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempertobatkan tuannya yang tadinya beringas menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dalam kehidupan kita bagaimana saudara? Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Mungkin keadaan di sekeliling kita mau dipakai oleh Tuhan. Sampai sekarang Tuhan masih sabar. Karena Tuhan memang ada dalam firman Tuhan mengatakan akan datang kedua kalinya. Datang kedua kalinya itu untuk menghakimi seluruh dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan untuk mengangkat, memberikan kebebasan dan keselamatan yang sempurna buat orang percaya. Itu kedatangan Yesus yang kedua. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kedua kalinya. Tapi itu adalah bentuk kesabaran Tuhan buat kita semua. Apakah kita mau peka? Peka. Tuhan memakai siapapun. Tuhan bisa memakai situasi apapun supaya saudara dan saya bisa mengerti Tuhan itu panjang sabar buat kita. Tapi sekali lagi, jangan permainkan kepanjang sabaran Tuhan. Karena ada waktunya bagi Tuhan untuk katakan selesai. Nah, kalau Tuhan sudah mengatakan selesai, tidak ada seorang pun yang bisa berbuat apa-apa. Seperti zaman Nuh, Tuhan sabar. Nuh itu sabar saudara. Itu ratusan tahun itu. Bertobatlah, bertobatlah. Tuhan akan turunkan hujan, akan terjadi air bah. Mana. Itu kemudian diceritakan kembali dalam kitab Yudas kalau nggak salah. Mana kesabar, mana katanya Tuhan mau datang, mana katanya Tuhan mau datang. Seperti Nuh. Mana air bah akan datang, air bah akan datang, mana? Akhirnya Petrus mengatakan, kalau dulu Tuhan memusnahkan dengan air bah,
Nanti Tuhan akan memusnahkan dengan api yang membakar semuanya. Itu dicatat di dalam surat Petrus. Tapi saudara, Tuhan masih sabar. Tuhan masih sabar. Dan saya tidak tahu sampai kapan kesabaran Tuhan. Hanya saya mau belajar. Tuhan, saya mau sabar seperti Engkau. Tolonglah saya Tuhan. Saya mau sabar seperti Engkau. Mari kita berdoa. Berkatilah Bapa kebenaran firman yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami semua yang sudah mendengar. Jemaat yang ada di gereja maupun yang di rumah, yang beribadah dan mendengarkan firman ini. Dan biarlah ya Tuhan Kau berbicara, berbicaralah sekalipun suara hamba-Mu berhenti. Jangan sampai ya Tuhan yang diingat adalah perkataan manusia, tapi biarlah yang diingat senantiasa adalah firman-Mu buat kami semua. Tuhan, ajar kami untuk belajar panjang sabar seperti Engkau. Sehingga ketika orang lain melihat kepanjang sabaran di dalam diri kami, orang melihat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan akhirnya mereka pun boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita akan memasuki perjamuan kudus. Nyanyikan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, kami mau serahkan hati kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengetahui isi hati kami, isi hati yang terdalam, bahkan yang terkelam. Tuhan, bentuklah hati kami dan mohon koreksi hati kami, agar semakin hari kami semakin menyerupai Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukur kami. Walaupun persembahan ini jauh tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, Engkau pakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu. Mohon berikan hikmat bagi setiap orang yang mengelola, sehingga dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai dengan baik untuk pelayanan kerajaan-Mu, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya doa syafaat oleh Pendeta Yohanes.
Jemaat, mari kita berdoa untuk Bank Indonesia, berdoa untuk Kementerian Kesehatan, dan untuk Majelis Staf Bidang Keuangan Sinode. Kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia, khususnya Bank Indonesia yang mengelola, menerbitkan uang-uang yang beredar di seluruh Indonesia. Sertai ya Bapa, para gubernur dan semua pejabat-pejabat yang ada di Bank Indonesia, untuk betul-betul Tuhan berikan hikmat bijaksana. Mereka mengetahui inflasi, mengetahui bagaimana apakah tetap mempertahankan suku bunga yang ada, terus menghitung beredarnya uang-uang yang ada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang mungkin dipakai dalam pertukaran mata uang asing. Sertailah ya Bapa, supaya Bank Indonesia betul-betul mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Jangan sampai terus mencetak uang terlalu banyak sehingga akan membuat nilai mata uang rupiah semakin merosot. Namun di sisi yang lain, berikan kepada bijaksana kepada mereka apakah perlu mempertahankan suku bunga ataukah menurunkan ataukah menaikkan. Di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, inflasi yang terjadi di mana-mana, Tuhan, tantangan begitu berat. Tapi kami percaya Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Perdagangan, Investasi bekerja sama memperhatikan, melihat kondisi keuangan dan ekonomi Indonesia apakah bisa bertahan dengan semuanya ini. Berdoa menyerahkan Kementerian Kesehatan Tuhan, tengah-tengah COVID yang mulai melonjak, Kau berikan kepada mereka bijaksana juga. Tolong juga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga vaksinasi khususnya booster agar bisa menciptakan, menjadikan masyarakat punya kekebalan imunitas tubuh mereka. Sehingga Tuhan, semoga varian Omikron tidak melonjak begitu besar. Kami terus menunggu sampai akhir bulan ini. Apakah akan mencapai dikatakan 20.000 setiap hari ataukah tidak sampai ya Tuhan? Kami mengharapkan anugerah Tuhan. Kami mengharapkan pertolongan Tuhan. Kami mengharapkan juga Tuhan bekerja termasuk pada diri kami anak-anak Tuhan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau berdoa untuk majelis dan staf bidang keuangan sinode. Bagaimana mengelola keuangan yang ada di seluruh GKY dan di lingkup sinode. Agar dengan demikian ya Tuhan, pekerjaan Tuhan boleh semakin diperlebar dan banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Dengar doa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, selamat datang. Terima kasih kita semua bisa beribadah bersama-sama. Ada yang baru pertama kali datang? Kelihatannya tidak ada ya, kalau saya lihat di sini. Dan saya tidak tahu apakah yang di rumah ada yang baru pertama kali datang. Tapi kalau ada, selamat datang bagi saudara yang baru beribadah di GKI Surabaya. Diingatkan bahwa hari Selasa ini 5 Juli jam 10 pagi akan ada persekutuan usiawan Kaleb ya. Diharapkan para usiawan untuk bisa hadir. Begitu juga dengan hari Rabu doa kita diadakan jam 7 malam onsite di gereja tapi juga disiarkan secara streaming. Mengharapkan bagi pengurus, aktivis dan jemaat yang tidak bisa datang ke gereja tetap bisa mengikuti doa lewat YouTube ya jam 7 malam. Begitu pula sudah training liturgi dan ibadah musik akan dilaksanakan hari Sabtu ini oleh Pendeta Gimin Husin dari GKI Fluid ya, dia akan datang jam 7 malam ya, hari Sabtu jam 7 malam. Mengharapkan pengurus, para liturgos, para penata layanan ibadah ya, tim ibadah dan juga tentu kalau singer juga hadir, pemusik juga hadir.
Karena Pendeta Gimin memang sangat concern dan dia lulusan dari sekolah teologi di bidang musik dan ibadah. Kita biarlah belajar dilengkapi dengan lebih banyak lagi ya, mengharapkan kehadiran saudara semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah kita. Demikian warta kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan dengan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya dan biarlah saudara selalu bisa menjadi kepanjangan tangan dari kesabaran Tuhan dalam hidup kita untuk banyak orang supaya mereka boleh bertobat. Dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kuasa dan urapan yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus memimpin kehidupan saudara sekalian untuk menunjukkan kesabaran Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan memberkati.